Selamat pagi adik-adik. Wah, senang ya kita bertemu kembali di kebaktian anak pada minggu pagi hari ini ya adik-adik ya. Nah, hari ini di minggu terakhir bulan Maret tahun 2022 kita akan bersama-sama beribadah ya adik-adik. Adik-adik, tema ibadah kita apa ya? Apa yuk? Temanya adalah dibenarkan hanya oleh iman. Nanti yang cerita ada Kak Ance ya adik-adik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dari terbit matahari. Adik-adik, setiap hari kita melihat matahari ya adik-adik. Kadang-kadang kita lupa nih adik-adik untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan ya. Hari ini kita mau angkat satu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau menaikkan doa pembuka ya. Kakak pimpin dalam doa pembuka pada hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menolong dan mengumpulkan kami ya Tuhan untuk kami bersama-sama datang beribadah melalui kebaktian online ini ya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anakmu sekolah minggu ya Tuhan, kelas 5 sampai dengan kelas 8 ya Tuhan, yang akan memuji nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan sudah menjaga tidur kami ya Tuhan, dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah dibenarkan hanya oleh karena iman ya. Nah, adik-adik, kita percaya dan yakin bahwa keselamatan yang kita terima itu karena pemberian Tuhan ya, bukan karena kita berbuat baik ataupun bukan karena ketaatan kita ya. Nah, kita mau angkat satu pujian yang kakak ambil dari Kidung Jemaat nomor 36. Judulnya Dihapuskan Dosaku. Kita nyanyi bersama yuk adik-adik.
Tuhan Yesus sudah mati bagi segala dosa kita ya. Ia mati menebus bagi kita. Yuk kita angkat pujian, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhan Yesus yang menebus dosa kita adik-adik. Kita mau angkat pujian bait yang kedua. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian Dihapuskan Dosaku ya, dari Kidung Jemaat nomor 36. Sekarang kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Ance. Kita akan menaikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kita siapkan hati kita adik-adik. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang selalu menerangi hidup kita adik-adik. Biarlah Roh Kudus yang buka hati dan pikiran kita ya adik-adik. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kaki
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, selamat pagi adik-adik. Senang bertemu kalian kembali di dalam ibadah online kita. Dan pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang temanya hari ini adalah dibenarkan karena iman. Itu diambil dari kitab Galatia. Teman kalian nanti akan mendahului dengan membaca perikop Alkitab dari Galatia 3. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi yang Tuhan berikan, kami boleh beribadah. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga setiap kami boleh mendengar, menyimak dan memahami, serta dimampukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan. Tolong juga teman kami yang akan membacakan bagian Alkitab dan Kak Ance yang akan menyampaikan, supaya semua itu seturut pada kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan yang baik, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 3 ayat 1-14. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Rasakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan orang Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkata Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Galatia 3 ayat 15-29. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah
tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, adik-adik, tadi teman kalian sudah membacakan bagian dari Alkitab dari Galatia 3 yang mendasari firman Tuhan pada hari ini, dibenarkan karena iman, dari kitab Galatia. Nah, adik-adik, kalau dikatakan kitab Galatia, kakak percaya adik-adik sudah tahu bahwa Galatia itu salah satu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus pun kalian sudah tahu. Dia adalah seorang Yahudi Farisi yang sangat fanatik di dalam melakukan hukum Taurat, yang juga sangat membenci pengikut-pengikut Kristus. Namun dia diubahkan oleh Allah sehingga berbalik menjadi pemberita Injil ke berbagai wilayah. Nah, Rasul Paulus menulis surat ke Galatia, kota Galatia. Kepada siapa? Kepada jemaat-jemaatnya yang sudah dia bangun di kota Galatia ini. Jadi Paulus sudah datang dulu dalam misi pertamanya ke Galatia ini. Kemudian ketika dia pergi, lalu dia menulis surat. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Paulus kembali menuliskan surat kepada jemaat di Galatia ini? Nah, adik-adik, ketika Paulus membangun jemaat di Galatia ini, Paulus itu menekankan kepada jemaat ini bahwa keselamatan yang mereka peroleh itu adalah anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah. Jadi itu sudah ditegaskan kepada jemaat itu bahwa keselamatan kita itu adalah anugerah dari Allah. Lalu kemudian Paulus mendengar bahwa ada pengajaran sesat, pengajaran Injil sesat yang dimasukkan kepada jemaat-jemaat ini, dan ini berbahaya. Apa pengajaran itu? Pengajaran itu kemudian adalah ditambahkannya persyaratan bahwa di samping iman, bahwa keselamatan kita peroleh sebagai anugerah itu di samping karena iman kita kepada Allah, tapi ada juga persyaratan tambahannya, yaitu apa? Harus melakukan hukum Taurat, dan lebih tegas lagi menekankan kepada bahwa orang-orang non-Yahudi itu harus melakukan sunat. Nah, ini yang berbahaya menurut Paulus, sehingga Paulus mengirimkan surat itu. Dan kalau adik-adik punya waktu ya, bisa dibaca dari Galatia 1 sampai ke 6, adik-adik akan melihat bahwa Paulus itu kalau ngomongnya di situ itu sangat tegas dia untuk menuliskan surat itu, untuk mengingatkan, untuk menyelamatkan, untuk menolong orang-orang
jemaat yang sudah dibangunnya di sana, sehingga imannya tidak kembali roboh. Nah, adik-adik, sekarang kita seperti tema dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Emang kita orang yang salah ya, sehingga kita harus dibenarkan? Ya, kita semua manusia ini adalah manusia yang bersalah, manusia yang berdosa. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, disitulah hubungan manusia dengan Allah terputus. Lalu, tapi Allah bukan Allah yang penghukum. Kakak pernah mengatakan itu, bukan Allah yang selalu menghukum, tapi Dia Allah yang mengampuni. Dan Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, itu adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita itu, untuk membuat kita yang sudah tidak benar ini boleh mendapatkan pembenaran. Jadi adik-adik, kalau kita ditanya, apakah kamu memiliki keselamatan? Ya, saya memiliki keselamatan. Keselamatan dari mana? Keselamatan yang Allah anugerahkan melalui kematian Yesus Kristus. Jadi setiap kita sudah punya keselamatan. Nah, siapa orang-orang yang bisa memperoleh keselamatan itu? Allah memberikannya secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus. Persoalannya kita beriman tidak terhadap itu. Nah, bagi yang beriman bahwa kematian Yesus, kedatangan Yesus ke dunia ini adalah dalam rangka membenarkan kita, mengangkat kita dari dosa-dosa kita, maka kitalah yang beroleh keselamatan itu. Jadi itu cuma-cuma. Jadi tidak ada persyaratan lain-lain bahwa kita itu dibenarkan, kita itu diselamatkan dari dosa-dosa kita murni karena anugerah Allah, murni karena belas kasih Allah, murni karena kemurahan Allah melalui apa? Kematian Yesus Kristus. Nah, lalu jadi nggak benar Kak bahwa keselamatan itu harus kita bahwa keselamatan itu kita dapat dengan kita melakukan hukum Taurat. Tidak seperti itu. Keselamatan kita peroleh dengan cuma-cuma sebagai anugerah dari Allah. Karena itu apa? Karena kita sudah beroleh keselamatan itu, keselamatan yang diberikan kepada kita itu, itulah yang harus kita imani. Nah, wujudnya apa? Wujudnya kita hidup dengan roh Allah. Kita hidup dengan perilaku-perilaku yang Allah berkenan. Itu maksudnya. Jadi bukan karena kita mengerjakan hukum Taurat seperti perkataan Farisi Yahudi itu, bahwa kerjakan hukum Tauratnya, kau beriman aja nggak cukup, tapi kau harus mengerjakan hukum Taurat, kau harus bersunat, maka dengan demikian kau diselamatkan. Bukan seperti itu. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah dari Allah, dan kita beriman, maka kita menerima keselamatan itu. Lalu sebagai bukti kita sudah menerima keselamatan itu, kita hidup dengan tuntunan roh, kita hidup dengan roh Allah. Artinya apa? Ya kita melakukan hal-hal yang tidak melukai hati Allah. Kita melakukan hal-hal yang memang itu dikehendaki Allah. Ada kasih, ada damai, ada pengampunan, dan kalian bisa melihat ada buah roh. Jadi perilaku kita, tandanya saya hidup dengan roh itu, maka ada buah yang terlihat dari perilaku kita. Kita menjadi pengasih, kita pengampun, kita pendamai, kita rendah hati, kita suka menolong. Ini yang harus dipahami ya adik-adik. Jadi pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita dibenarkan karena iman. Kita tidak dibenarkan karena perbuatan kita. Karena iman kita kepada Allah, Allah memberikan keselamatan, itu kita imani, kita terima, keselamatan kita pegang. Bukti kita memegang keselamatan itu adalah di dalam hidup kita, di dalam perilaku kita, ada buah roh yang tercermin dalam laku kita. Ada damai, ada kasih, ada pengampunan, ada kerendahan hati. Jadi adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita dibenarkan itu adalah karena anugerah keselamatan dari Allah. Anugerah keselamatan dari Allah itu yang kita imani. Selanjutnya kita itu tercermin dalam perilaku kita. Ya, beda itu dengan yang disampaikan oleh pengajaran sesat dari kaum Yudais itu, orang-orang guru-guru Yahudi itu yang mengatakan, iya iman aja, iman benar, ya, tapi itu tidak akan memberikan kamu pada keselamatan. Kamu harus melakukan hukum Taurat.
Dan kalian yang non-Yahudi, kalian harus bersunat. Nah, ini yang harus diluruskan oleh Rasul Paulus. Kalau saat ini ada nggak yang seperti itu? Ada saja, adik-adik. Kalau adik-adik nanti semakin bertumbuh, semakin juga melihat apakah ada ajaran-ajaran yang lari dari yang kitab suci yang Allah sudah katakan kepada kita. Itu nanti bisa dilihat. Biasanya itu caranya mereka halus sekali dengan bujuk. Misalnya mengatakan bahwa kamu harus dibaptis ulang dan sebagainya dan sebagainya. Padahal tidak ada namanya untuk baptis ulang seperti itu. Nah, itu adik-adik, untuk hari ini kita sudah diingatkan kembali bahwa kita dibenarkan karena iman kita. Keselamatan itu adalah anugerah cuma-cuma dari Allah. Anugerah cuma-cuma dari Allah hanya bisa kita terima kalau kita beriman, percaya kepada Allah. Wujud kita menerima anugerah keselamatan itu tercermin dari perilaku kita, di mana perilaku kita adalah perilaku yang dipenuhi oleh Roh yang menghasilkan buah dalam perbuatan kita. Damai, rendah hati, tidak dengki, dan sebagainya yang kalian juga bisa lihat di dalam Alkitab. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh diingatkan bahwa kami dibenarkan oleh iman percaya kami kepada Allah. Iman percaya kami boleh terlihat bertumbuh di dalam perilaku kami, di mana kami boleh dituntun oleh Roh. Ada kasih, damai, kerendahan hati, pengampunan di dalamnya. Tolonglah kami supaya kami semua mampu melakukannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita tiba waktunya untuk menaikkan doa syafaat ya adik-adik. Doa syafaat kita akan dibawakan oleh teman-teman kita adik-adik. Nanti akan ada yang berdoa untuk doa syafaat. Mari kita berdoa adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk kami semua yang akan mengikuti ujian baik SD, SMA, dan SMU. Berilah kepandaian agar bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar. Kami berdoa juga untuk gereja kami, kiranya Engkau berkati pendeta, majelis jemaat, dan semua jemaat, agar senantiasa menjadi garam dan terang dunia. Tak lupa pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa kami, berikan mereka hati yang tulus dalam pemimpin. Jauhkan bangsa kami dari bencana dan segala sesuatu yang akan memecah belah persatuan bangsa. Terima kasih ya Tuhan, dan permohonan ini kami pinta dan kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mempersembahkan persembahan ya adik-adik ya. Nah adik-adik bisa minta tolong kepada Papa dan Mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening berikut ini ya. Nah oke adik-adik, kita mau menaikkan satu pujian untuk persembahan Gubri Persembahan. Kita angkat pujian bersama ya adik-adik ya. Adik-adik, sekarang kita mau mempersembahkan persembahan ya adik-adik. Adik-adik bisa memberikan yang terbaik ya. Nah, nanti adik-adik bisa memberikannya kepada Papa dan Mama sambil mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan. Kita naikkan Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Kita mau mempersembahkan adik-adik persembahan yang sudah kita siapkan. Dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bawa
persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kawan-kawan, sukacitalah, angkat persembahan, datanglah segera. Nah, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita ya. Kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Kakak pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini ya Tuhan, Tuhan yang menguduskan dan menyucikannya ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan ungkapan syukur ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita ya. Kita mau menaikkan satu pujian penutup. Judul lagu, Ku Heran Allah Mau Memberi. Kita mau angkat pujian ini adik-adik. Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Oleh karena itu, kita mau bersyukur atas berkat Tuhan. Kita angkat pujian bait yang pertama. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Allah selalu mengasihi kita adik-adik. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bait ketiga adik-adik. Ku heran oleh Roh Kudus, kuasa dan ilmu-Mu. Ku angkat firman-Ku karena ku tiada penebus. Aku bertahu, yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita ya. Kakak pimpin, kita berdoa penutup. Setelah itu doa Bapa kami, dan diakhiri dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk waktu ibadah pada minggu pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur sebab kami bisa beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami ya Roh Kudus di dalam kami melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya dan yakin hanya oleh kuasa Tuhan sajalah yang memampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak-Mu kelas 5 sampai kelas 8 ya Tuhan, datang mengucap syukur Tuhan.
Tuhan, sebentar kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan yang menuntun kami ya Tuhan. Dan kami juga akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.